Halo gengs, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kembali lagi dengan saya Kevin Peramal dari Early Theory Tarot dan kita sudah lumayan lama juga ya tidak melakukan ramalan pilih kartu. Kalau nggak salah terakhir kali itu di bulan lalu ya. Kita sekarang sudah memasuki bulan April bahkan ya. So welcome April ya, welcome to Aries season ya. Ini adalah musimnya Aries untuk kalian semua. Jadi di ramalan pilih kartu kali ini topiknya itu ya pasti banyak yang nyari juga ya. Gua ingin mencari tahu jodoh kamu yang akan mengubah hidup kamu secara signifikan atau jodoh yang memiliki dampak yang besar ke dalam kehidupan kamu. Oke, para gengs-gengsku ini ya. Jadi intinya begini, gue mau jelasin dulu nih karena orang-orang kadang-kadang masih agak nggak ngeh dikit ya gitu. Soulmate untuk setiap orang itu tidak cuma satu, oke, ya. Jodoh lah ya, anggaplah jodoh atau soulmate itu nggak cuma satu untuk setiap orang, ya. Dalam satu perjalanan kehidupan kamu ini, ya dari kamu muda sampai kamu tua, yang namanya soulmate itu ada lebih dari satu, ya. Ada kemungkinan soulmate-nya itu bisa sampai ke pernikahan dengan kamu, ada juga kemungkinan bahwa walaupun kamu cocok banget nih sama soulmate kamu, kalian bahagia bersama, namun karena satu dan lain hal, bisa saja kalian berdua itu terpisah kembali. Ya, jadi itulah yang namanya misteri kehidupan ya. Kadang-kadang kita nggak akan pernah tahu nih gitu, walaupun kita udah ketemu sama orang yang sefrekuensi sama kita, ya soulmate itu kan adalah orang-orang yang memiliki frekuensi jiwa yang sangat sempurna untuk kita, ya. Tapi ya, di kebanyakan kasus anggap deh dalam satu kehidupan ini misalnya seharusnya kamu itu bisa ketemu sama atau harusnya kamu tuh punya 10 soulmate misalnya, ya kan. Mungkin kamu ya karena satu dan yang lain halnya baru bisa ketemu sama satu atau 2 soulmate dan itu pun sudah cukup-cukup banget ya harus kita syukuri. Ya intinya begitulah kita akan mencari tahu nih ya soulmate yang akan kamu temui yang akan memberi dampak yang sangat besar ke dalam hidup kamu, bentukannya seperti apa, kepribadiannya seperti apa, ya itu semua akan kita telusuri kali ini, oke. Jadi di sini gue udah siapin 3 kartu, 3 grup ya yang akan saya bahas, grup A, grup B, dan grup C. Cara memilihnya seperti apa akan gue bantu, ya akan gue bimbing. Perlahan-lahan tutup mata kalian, oke. Ya, rilekskan badan kalian, ya yang bahunya itu masih terlalu tegang, itu coba dilemesin dulu, semuanya dilemesin, ya. Dan mulai kita tarik nafas perlahan, hembuskan. Tarik nafas kembali, hembuskan kembali, tarik nafas kembali, hembuskan kembali. Masih dengan mata yang tertutup ya, fokus. Bayangkan diri kalian sedang duduk ya bersamaan dengan satu sosok soulmate. Nggak perlu dibayangin mukanya seperti apa, nggak perlu dibayangin bentuknya, suaranya kayak gimana. Pokoknya kamu tahu aja di samping kamu itu ada satu orang dan kamu tahu orang ini adalah soulmate atau jodoh kamu. Oke. Bayangkan kalian berdua itu mukanya happy, bayangkan kamu itu tertawa, bayangkan dia juga ikut tertawa dengan kamu, ya kan? Dan bayangkan ya perlahan-lahan tangan kalian itu bersatu ya di mana dia atau kamu menggenggam tangan satu sama lain. Bayangkan juga ya secara instan hati kalian tuh terbuka, merekah. Ibaratnya bunga yang kuncup akhirnya merekah ya. Bayangkan hati kalian rasa leganya seperti apa ketika itu terjadi. Dan perlahan-lahan buka mata kalian. Oke, lihat di layar kalian, 3 gambar ini yang mana yang paling memanggil kalian, yang mana yang gambarnya paling menonjol untuk kalian. Ya, untuk beberapa dari klien-klien saya biasanya ada yang bilang bahwa kayak, oh ini nih ada satu kartu yang justru kayak kesannya warnanya itu bergerak-bergerak, kayak jadi kayak hologram misalnya, ya kan? Nah, kemungkinan besar ya kartu itu akan memberikan pesan ke kalian. Jadi pilihlah kartu atau grup tersebut ya. Ingat, mulai dari kiri grup A,
grup B, dan grup C. Oke, mari kita mulai sesi kali ini. Halo grup A, mari kita mulai dengan ramalan kalian ya. Jadi kita akan mencari tahu siapa nih soulmate yang akan memberikan dampak yang besar ya dan penting ke dalam kehidupannya kalian ini ya. Dan semoga saja ya orang ini benar-benar akan kalian temui dalam waktu terdekat. Oke, jadi kita nyantai-nyantai aja nih ya, kita liatin kartunya ya. Kita mulai dari kartu archetype dulu, ada 2 kartu di sini yang udah gua tarik. Ya, kartu pertama ada kartu Mother, ya. Jadi ini adalah orang yang bagi gua itu, apa ya, kita bilangnya itu hatinya lemah lembut, ya. Ini adalah orang yang terserah lah ya, kalian tuh mau nyari cowok atau mau nyari cewek gitu loh. Ada kok cowok yang bisa ke ibu-ibuan, ada kok cewek yang bisa ke bapak-bapakan. Ya, yang namanya energi itu nggak bisa kayak gitu bilang, "Oh ya udah cewek ya harus jadi cewek, cowok ya harus kayak cowok," gitu loh ya. Tiap orang itu energinya, ekosistem energi itu berbeda-beda, oke. Tapi ini adalah orang yang bagi gua tuh sangat keibuan. Dalam arti cara dia merawat kamu itu layaknya seorang ibu, cara dia menjalani hubungan dengan kamu itu layaknya seorang ibu. Ya, ini adalah seorang ibu yang bagi gue tuh ibu-ibu kalem ya, ibu-ibu yang, sangat merawat sih kalau gue bilang ya. Dia itu orangnya itu, bisa bikin kamu ngerasa nyaman dengan diri kamu sendiri ya. Tidak pernah ada satupun momen ya ketika kamu tuh sedang berada di dalam hubungan dengan orang ini, di mana kamu tuh ngerasa tidak nyaman, di mana kamu ngerasa hidup kamu tuh terancam. Orang ini bisa membuat kamu ngerasa aman berada di dalam, perjalanan percintaan ini bersama dengan dia, ya. Kartu kedua yang keluar di sini adalah kartu Athlete, oke. Jadi yang saya lihat itu ini adalah orang yang memiliki gaya hidup yang sangat sehat, ya. Dia orangnya itu aktif olahraga, ya rutin, mungkin bukan olahraga yang se-ekstrim itu, tapi dia adalah orang yang, lu tahu aja gitu loh, ini orang sehat gitu ya, cara makannya sehat, gaya hidup dia sehat, ya olahraganya juga rutin, mungkin juga bahkan ya kalau saya lihat, saya nggak ngelihat orang ini itu ngerokok juga saya nggak ngelihat ya, kalaupun dia harus kayak minum-minum kadang-kadang pas ketemu sama teman-teman, ya itu pun dia minum-minumnya itu ya sewajarnya aja, nggak sampai yang kayak tiap minggu itu mabuk-mabukan kemana kemari, ya bukan tipikal orang, yang seperti itu. Oke, ini menurut gua orangnya itu menarik, cerita hidupnya itu menarik banget ya. Jadi gua nggak sabar sih sampai kalian tuh bisa ketemu sama orang ini, ya. Ya hopefully ya, harapannya itu bisa sampai ke tahap percintaan, ya karena nggak selalu setiap kali kalian ketemu sama soulmate itu bisa berakhir dalam percintaan. Ya karena yang namanya soulmate itu perannya itu nggak selalu sebagai pacar doang. Ya bahkan nih ya, kalau boleh saya jujur, ada kasus di mana ya soulmate-nya seseorang itu salah satunya itu adalah salah satu dari orang tuanya mereka, atau salah satu dari kakak beradiknya mereka. Ya, di sini sih kalau saya lihat soulmate-nya kamu ini tidak ada hubungan keluarga dengan kamu, oke. Kenapa tadi saya bilang itu ceritanya tuh menarik? Ini adalah orang yang saya rasa di usia mudanya, ya maksud saya tuh pada saat dia tuh masih di usia kecil banget lah ya, mungkin di umur-umur balita, dia itu hampir saja menghadapi maut, hampir saja meninggal. Kalau misalnya kayak lewat momen dikit aja atau kayak, salah timing dikit aja, mungkin dia itu udah nggak hidup lagi di dunia ini, ya. Dan ini ada hubungannya ya dengan penyakit. Iya, saya rasa itu dulunya dia pas kecil itu suka sakit-sakitan, ya, kekebalan tubuhnya mungkin lemah, atau mungkin ya emang pada dasarnya ada aja orang yang emang badannya itu gampang gampang sakit gitu loh ya. Nah, jadi di usia kecilnya dia itu sempat sakit, sakit yang cukup berat, ya, sampai yang kayak udah hampir nih ya, udah hampir mau ada maut gitu kan. Cuman ya mungkin Tuhan masih sayang sama dia ya gitu ya. Jadi kayak diberikan kesempatan lah akhirnya sembuh. Ya, makanya udah mulai kebaca tuh gitu, makanya udah mulai kayak terjelaskan lah kenapa dia itu sekarang itu, saya bilang itu lumayan terobsesi ya untuk hidup sehat ya, takut banget kalau misalnya udah mulai kayak gejala-gejala nggak enak badan tuh dia tuh udah kepikiran banget ya, karena ya itu, di usia kecil itu dia hampir saja ya, pernah hampir saja ya kelewat tuh ya, hampir aja nyawanya itu melayang gara-gara penyakit gitu. Cuman itu yang mendorong dia, yang memotivasi dia untuk hidup sehat, jadi menurut saya bagus. Ya, di sini kalau saya lihat itu lihat tuh ada kartu Tower di sini ya, ada kartu Tower, di sini ada kartu Eight of Cups keluarnya di awal juga ya, saya bilangnya kayak ini dulunya itu karena dia tuh sempat dekat tuh ya sama yang namanya konsep kematian, dia tuh sekarang tuh sangat menghargai hidup ya, ketika kamu ketemu sama dia ya,
dia itu akan mengajarkan banyak banget mengenai kayak kita tuh harus mensyukuri hidup karena nggak semua orang itu bisa hidup enak, karena nggak semua orang itu bahkan diberikan kesempatan untuk hidup sampai ke umur dewasa, ya. Bahkan ada banyak anak-anak di luar sana yang belum umur 10 tahun aja udah meninggal, ya karena alasan apapun itu. Jadi dia adalah orang yang sangat mensyukuri hidup, karena dia bilang bahwa kayak saya bisa sampai di umur sekarang pun ya, ini kebanyakan yang ketemu ini, pas kalian ketemu sama dia, dia itu umurnya udah di kepala 3 ya, saya rasa ini udah di umur 30-an tahun, gitu. Dia bilang kayak, "Saya bisa sampai di umur 30-an tahun ini, itu aja bagi saya itu mukjizat," ya. Jadi saya itu akan selalu menghargai ya setiap detik dari perjalanan kehidupan saya, gitu. Jadi saya sangat benci, dia bilang kayak, "Saya sangat benci ketika saya ketemu atau ketika saya berhadapan dengan orang itu yang apa-apa komplain lah, kayak ada masalah dikit komplain lah, ada masalah dikit langsung tiba-tiba ngerasa kayak hidupnya sial lah gitu ya. Jadi ya pastiin kalian bukan orang yang seperti itu ya. Ini bukanlah orang yang suka komplain gitu. Dia orangnya sebenarnya cukup kalem. Ya dia orangnya itu cukup kalem. Kebanyakan orang ngerasa dia bijak, tapi bagi saya kayak ya bukan bijak sih. Emang pada dasarnya orangnya tuh kalem aja. Bukan orang yang kayak gampang kita bilang kayak gampang panik ya dalam menghadapi hidup. Karena bagi dia kayak, ya udah kayak yang penting kayak gue dulunya tuh gue udah pernah hampir aja kayak hilang nyawa gue, itu aja udah merupakan kejadian besar. Gue nggak akan panik hanya gara-gara keterlambatan-keterlambatan kecil di dalam hidupnya gue, hanya gara-gara rintangan-rintangan kecil di dalam kehidupannya gue. Ya itu yang dia ceritakan sih sebenarnya ya. Ceritanya menurut gue sangat menarik gitu. Nah, kenapa orang ini bisa memberikan dampak yang sangat besar dan penting ke dalam hidupnya kamu ketika kalian bertemu? Karena orang ini tuh membantu kalian untuk berpikir lebih dalam. Ya, saya suka sama orang-orang seperti dia, karena orang-orang seperti dia itu, dia nggak harus pintar untuk bisa mengajarkan kalian bahwa hidup itu harus dinikmatin, tapi juga hidup itu harus dimaknain. Ya, nggak ada gunanya kita hidup, tapi tiap hari itu kita cuman mikirin hal-hal yang nggak bisa kita bawa sampai ke liang kubur gitu loh. Dia bilang kayak, "Apa gunanya kita tiap hari kerja, cari duit cari duit cari duit, tapi capek, makan hati," ya. Karena pada akhirnya uangnya juga nggak bisa kita pakai nanti gitu loh. Dia orangnya cukup religius sih ya. Ya orangnya tuh cukup religius ya, terikat banget sama agamanya dia, ya nempel sama keluarganya dia juga. Ya, orangnya bagi saya tuh cukup idealis lah dalam hal itu. By the way tadi saya baru kelihat ya, bentuk fisiknya dia ya. Sekilas saya lihat, yang paling ketara banget itu matanya ya, matanya tuh sayu, ya matanya tuh sayu kayak matahari mau terbenam-terbenam gitu loh, ya. Banyak orang yang suka ya, orang-orang bermata sayu ya, termasuk saya sih sebenarnya gitu. Saya ngerasa orang-orang bermata sayu itu orang-orang yang, bisa bikin saya baper gitu. Cepet banget saya baper sama orang-orang yang bermata sayu ya, entah kenapa gitu. Coba komen di bawah, apakah kalian matanya juga sayu? But anyway, ini adalah orang yang bagi saya itu hampir tidak pernah memegang dendam. Dia itu bukanlah orang yang kalau misalnya marah pun, kalau misalnya kayak kalian sempat berantem pun, dia bukan orang yang kayak lama-lama memegang amarah tersebut, ya. Ini adalah orang yang bilang bahwa kayak, nggak ada yang lebih penting daripada menjalani kehidupan sesuai dengan keinginan Tuhan. Dia orangnya tuh dia suka ngomong gitu tuh, dia suka mengatasnamakan Tuhan, ya. Dengan cara yang positif ya, jadi saya bilang saya nggak pernah mempermasalahkan kalau misalnya kayak dengan cara yang positif gitu loh, ya. Dia selalu ngomong kayak, "Iya kalau misalnya kayak Tuhan memberikan, ya udah silakan ayo kita jalanin." Ya, orang yang religius lah kalau kita bilang. Jadi dia bilang apa, bahwa kayak semua yang kita alami dalam hidup sekarang itu semua cuman sementara. Dia orangnya deep banget ya, dia orangnya kalau dibilang puitis, bisa saya bilang puitis juga gitu. Karena kata-kata yang keluar dari mulutnya dia, itu kata-kata yang kalau kamu ngomong pas baru ketemu tuh kayak kamu jadi ngerasa kayak, "Aduh ini terlalu berat nih omongannya," gitu. Tapi inilah saya bilang, ketika kamu ketemu sama orang-orang seperti dia ya, atau ketika kamu udah ketemu sama orang kayak dia nih, ya, ini merupakan pertanda atau panggilan yang sangat jelas dari Tuhan bahwa kalian sudah harus lebih serius dalam mendalami kehidupan kalian. Sudah nggak bisa lagi terlalu banyak kayak ini sesuatu yang saya kalau misalnya saya bisa kritik ya mengenai kalian grup A ya, semua nih yang di grup A, saya jelasin aja, jangan terlalu bercandain hidupnya kalian. Kalau misalnya kayak bercandaan itu sebenarnya adalah cara kalian untuk menyindir diri kalian sendiri, ya. Salah satu kebiasaan buruk kalian seperti itu tuh, suka menyindir kehidupan diri sendiri. Ya kesannya kayak, "Aduh hidup saya itu ya lawak banget lah, hidup saya nih joke banget lah," gitu ya. Jangan, ya. Jangan merendahkan nilai hidup kalian sendiri gitu. Nah, kehadiran orang ini tuh akan membantu kalian untuk menyadari bahwa kayak, "Oh ya hidup saya itu
maha gitu lah, kayak maha ya karena diciptakan oleh Yang Maha Kuasa ya hidup kita juga serba maha gitu loh, ya kan. Jadi ketika orang ini datang, kalian harus sadar bahwa kayak, "Oh oke, berarti ini merupakan teguran dari Tuhan bahwa kayak saya itu selama ini masih kurang menghargai kehidupan yang saya jalanin." Ya, kadang-kadang ketika dihadapin dengan rintangan dan sebagainya, kita menggunakan humor, ya, menggunakan kayak candaan, ya, lawakan, lelucon, ya, untuk merendahkan nilai dari hidup kita sendiri, dan itu tidak baik, ya. Karena kamu jadinya itu menepis, ya, kenyataan. Kamu jadinya mencoba lari dari kenyataan lewat canda dan tawa, ya. Kebanyakan orang bilang itu defense mechanism lah, coping mechanism lah. Bagi saya, ya, nggak selalu ya melarikan diri dari masalah-masalah emosional itu baik, ya ya. Hal yang terbaik adalah untuk kayak kita bisa memahami, ya apa yang kita laluin, ya secara sepenuhnya tanpa harus ditepis, tanpa kita harus melarikan diri, mau sesakit apapun itu, ya, respons emosional yang sedang kita rasakan. Ini adalah orang yang adil, ya, dia tuh orangnya tuh adil dalam arti apa, saya nggak ngerasa dia orang yang arogan, ya. Dia itu cenderung menjadi pemimpin di dalam hubungan ini, posisinya itu di King of Cups. Oke, tapi dia adalah pemimpin yang adil, dia adalah pemimpin yang menggunakan hati dalam memimpin. Ya, ini bukanlah seorang diktator ketika dia menjadi pemimpin di dalam hubungan ini, ya. Dia adalah orang yang bisa menjadi pendengar yang baik untuk kamu, ya. Dia adalah orang yang bisa memberikan solusi ketika kamu butuhkan. Queen of Swords itu sebenarnya orangnya itu cukup pintar, ya. Bagi saya itu orangnya cukup pintar. Queen of Swords itu adalah orang yang, mmm, saya bilang begini, cara dia memikirkan atau ketika dia dihadapkan dengan masalah, dia tuh cara pikirnya tuh rapi, terstruktur, ya. Sementara kalian grup A, waduh ini banyak kritiknya juga ya ke grup A ya. Saya lihat tuh grup A itu orangnya kalau udah panik tuh otaknya berantakan kayak telur orak-arik ya. Jadi kayak apa pun itu jadinya lompat sana lompat sini gitu. Nah, dia itu tipikal orang yang bisa menenangkan kalian. Ya, kayak pas lagi ada masalah gitu, dia yang lebih yang kayak, "Oke, tenang tenang, bentar ya, coba kita pikirin baik-baik dulu," gitu. Nah, ini masalahnya kan sebenarnya ini. Nah, kita gini dulu, habis itu baru ini, habis itu baru itu. Rapi cara dia berpikir, cara dia merencanakan sesuatu itu rapi, ya. Kamu sama dia itu akan banyak Eee, bertamasya, berekreasi ke kota-kota baru, ke negara-negara baru. Di sini ada kartu The World, di bawah ada kartu Three of Wands, ini adalah kartu eksplorasi, pertualangan, ya kan. Jadi pertualangan keliling dunia ya. Yang saya lihat itu ke depannya kalian itu ada banyak kesempatan untuk melihat dunia bersama, oke. Jadi ada banyak saya bilang ada banyak kisah-kisah yang sangat menarik ya yang bisa kalian jalani bersama dengan orang ini. Begitu loh, ya. Dan kamu itu takjub gitu sama orang ini kenapa, karena nggak cuman dia yang ceritain loh ya, kayak kadang-kadang kita bilang kayak, "Wah anjir kalau misalkan lu cuma ceritain doang apa jangan-jangan ini sandiwara ya?" Enggak. Ceritanya dia ya, cerita yang kayak itulah yang kayak dulunya hampir mau meninggal dan sebagainya, itu semuanya tuh kamu ketemu sama ibu bapaknya, kamu ketemu sama teman-temannya, sahabat-sahabat baiknya, ya sahabat baiknya salah satunya itu cewek ya by the way ya, saya lihat tadi. Mereka akan menceritakan hal yang sama gitu loh, bahwa kayak orang ini itu mukjizat banget dia tuh sampai sekarang tuh masih bisa di sini gitu, sehat walafiat gitu. Ya, jadi ketika kamu ketemu sama orang ini ya, teguran yang paling besar dari Tuhan bahwa kayak kamu suka lupa menghargai atau mensyukuri hidup yang kamu punya, jadi didatangkanlah si soulmate satu ini ya, si jodoh kamu satu ini untuk mengingatkan kamu bahwa kayak, "Lah, ini aja orang yang dulunya sakit-sakitan aja dia bisa bangkit, dia bisa berdiri kembali ya, ketika dia sudah hampir saja menghadapi maut, dia bisa kayak bilang kayak, 'Aku cukup menghargai hidup, boleh nggak kasih aku waktu lagi, kasih aku kesempatan ya Tuhan.'" Jadi itu, ya saya bilang deep, orangnya itu deep banget, orangnya puitis, orangnya itu memang cenderung dia tuh cenderung lebih serius ya, gitu. Kamu itu orangnya tuh lebih yang kayak usil, masih agak tengil, itu juga sebenarnya kamu tuh dibutuhkan sama dia juga, karena dia itu orangnya terlalu serius, kadang-kadang dia jadinya suka bosan sama diri dia sendiri gitu ya. Ketika ketemu sama kamu tuh dia bilang kayak, "Kamu tuh orangnya kocak, jadi kayak setiap kali aku sama kamu tuh aku ngerasa terhibur." Ya, dia selalu ngomong hal-hal seperti itulah. Ya, menarik sih menurut saya gitu, dan kenapa orang ini memberikan dampak yang penting dan, sangat besar ya dalam hidup kamu ya karena bagi saya, orang ini datang untuk menyadarkan kamu bahwa ada banyak hal yang perlu kamu syukuri dalam hidup kamu, gitu loh, ya. Kadang-kadang kita butuh didatangkan orang-orang seperti dia supaya kita bisa sadar bahwa kayak, "Waduh apa yang gua udah punya, hidup yang udah gua jalani selama ini,
ya ternyata ya harus disyukuri gitu loh ya, karena hidup kita dalam bentuk apapun itu, dengan penderitaan apapun yang kita sedang jalani sekarang, itu tetap patut disyukuri. Ya kan? Dan menurut saya ya orang ini memberikan pesan yang penting di situ. Dan pastinya orang ini juga, apa ya, perjalanan kamu dengan dia tuh kalau saya bilang tuh menarik ya, banyak melihat dunia, ya banyak mendalami soal, urusan dengan Tuhan, ya saya yakin ya mungkin adalah 50% dari kalian grup A yang mungkin ateis bahkan atau yang kayak nggak terlalu dekat dengan agama kalian. Mungkin kalian akan terpanggil kembali untuk kayak lumayan mendalami hubungan kalian dengan Tuhan, ketika kalian akhirnya ketemu sama orang ini. Ya orang ini tuh dia, apa ya, si jodoh kamu ini nih ya spesial. Dia tuh orangnya tuh orang, apa ya, dia tuh orangnya tuh bisa membuat orang yang paling, apa ya, paling tengil bisa mau dengerin dia gitu loh. Ya emang pada dasarnya orangnya serius gitu ya, orangnya serius tapi bukan orang yang galak. Jadi kadang-kadang kan tahu kan ada ya tipikal orang yang kayak nggak tahu kapan harus bercanda, kapan harus serius gitu ya. Ketika ketemu sama dia langsung mingkem. Ya, bukan karena takut, bukan karena terintimidasi, tapi karena orang-orang itu tahu bahwa ketika orang ini berbicara, ada cerita yang perlu didengarkan, ada pendidikan yang harus dipelajari, ada ajaran yang harus didengarkan dan dipahami, ya. Spesial, orang ini spesial banget grup A. Jadi saya rasa kalian beruntung sih ketemu sama orang ini, kalau bisa dipertemukan dalam waktu terdekat, gua aminin. Dan sebaliknya juga ya, ini dua arah kan ya, sebaliknya juga orang ini juga beruntung untuk bisa bertemu sama orang seperti kalian. Ya, karena pastinya dia juga memiliki ujian dia tersendiri, ya kan. Tapi ya, I cannot wait ya. Coba nanti komen di bawah kalau misalnya salah satu dari kalian grup A bisa bertemu dengan orang-orang yang seperti gua jelasin sekarang ini. Oke, I will see you soon. Bye-bye. Halo grup B, mari kita mulai dengan ramalan kalian. Jadi kita akan mencari tahu siapa nih soulmate atau jodoh kalian yang akan memberikan dampak yang sangat signifikan ya ke dalam hidupnya kalian. Oke, dan semoga aja ya dipertemukan dalam waktu terdekat ya. Mari kita langsung mulai aja dari kartu pertama di sini ya. Ada kartu Father dan ada kartu Saboteur. Oke. Eh Gue ngerasa kebanyakan dari grup B yang memilih, kartu pile B ini ya, adalah orang-orang yang nyarinya cowok. Karena yang saya lihat tuh sosoknya tuh cowok gitu, nggak ada yang lain gitu. Kayak bentuknya kayak cowok ya, harusnya sih cowok ya, harusnya laki-laki gitu. Rambutnya pendek ya, saya bilang di sini rambutnya itu pendek. Untuk sekarang itu yang saya lihat itu, ini, apa, rambut sampingnya ya, kiri kanannya itu dipotong pendek, tapi udah mulai agak panjang dikit, jadi agak berantakan, rambut sampingnya. Ya mungkin belum sempat potong rambut atau gimana, gua nggak tahu lah ya, gitu loh. Cuman rambutnya itu tipikal rambut yang lurus, tapi agak sedikit jabrik, ya dipotong pendek, jadi kayak agak berdiri-berdiri gitu. Satu hal yang bagi saya itu sangat ketara banget ya dari bentuk fisiknya itu adalah matanya dia. Mata dan ini sih, mata dan kening ya. Ini adalah tipikal orang yang muka biasanya aja itu kayak mengernyit gitu loh, tahu nggak sih muka orang yang kalau kelihatan tuh kayak, "Nih orang kayak agak galak," gitu, "Nih orang tuh kayak agak," bahkan bukan judes ya, judes itu kayak kesannya sok cool. Ini orang tuh kayak kelihatan galak aja, kelihatan orangnya tuh kalau mau ngegas bisa gitu loh, ya. Mmm, alisnya tebel yang saya lihat di sini, alisnya tebel, tatapan matanya tajam. Ya, dan suka kayak ngelipat muka, maksudnya apa tuh mengernyit, mengernyit tuh kayak gimana sih ya? Harusnya kalian tahu lah ya mengernyit tuh apa ya? Kayak mengernyit gitu, kayak kalau misalnya lihat sesuatu tuh kayak mengernyit, kayak serius ngelihatnya. Yang saya lihat juga itu kayak walaupun saya lihat sih dari mukanya dia itu masih relatif masih cukup muda ya, tapi, ini apa, tipikal orang yang rambutnya itu udah mulai kelihatan ada ubanan ya, nggak sampai putih-putih banget ya, gitu loh. Karena saya pun ya nggak kelihatan kan kalau misalnya kayak biasa kalian lihat muka saya gitu ya, pas di video mana gitu. Cuman saya tuh lumayan banyak uban gitu. Emang ada orang yang kayak emang di usia muda pun udah mulai ubanan kayak gua, adik gua juga sama gitu, keturunan kali ya, gitu. Tapi emang udah mulai kelihatan nih uban-ubanannya gitu, terutama dari samping ya. Saya sering dikasih lihatnya tuh kayak mukanya dari samping, ya. Bibirnya tebel, agak manyun ya, ya itu sih sejauh ini yang saya bisa lihat dari orang ini. Cuman dia itu secara kepribadian tuh orangnya tuh sangat kebapak-bapakan banget, ya. Ini orangnya tuh otoritatif, ini adalah orang yang
udahlah apa-apa pakai caranya gua aja deh gitu ya. Mungkin kadang-kadang terkesan arogan atau terkesan egois, cuma memang di kebanyakan kasus caranya dia bener sih. Jadi kadang-kadang kita agak susah aja berdebat gitu loh ya, kadang-kadang kita agak ngerasa kayak, "Aduh nih orang agak nyolot," tapi emang dia bener juga sih gitu. Agak sulit berdebat dengan orang ini karena emang bukannya karena dia pintar ya mungkin karena dia pintar. Gini, logikanya tuh selalu nyampe gitu loh, dia nggak pernah ngomong sesuatu ngasal. Ya, dia tuh kalau ngomong tuh sesuatu tuh emang udah dia pikirin gitu loh, cuma memang kebetulan otaknya itu geraknya lebih cepat dari kebanyakan orang, ya dibandingkan dengan kebanyakan orang gitu. Jadi kadang-kadang kita ngerasa kayak, "Wah ini orang apa pintar ya? Atau ini orang kok kesannya kayak agak selengean ya, sembrono banget kalau ngobrol," gitu. Emang mulutnya itu agak pedes ya kalau misalnya kayak itu, posisinya di King of Swords di sini soalnya ada kartu Emperor juga. Jadi orang yang bagi gue tuh tegas orang yang bagi gua tuh tegas, ya nggak ada babi bu bebo lah, ya orangnya tuh nggak bertele-tele gitu. Oke, tapi orangnya tuh sebenarnya deep down tuh orangnya romantis. Ya, di sini ada kartu Knight of Cups. Knight of Cups itu adalah orang yang, nggak pernah malu menunjukkan kasih sayangnya dia ke lu, ya. Dan ini sesuatu yang bagi saya tuh lucunya begini ya, saya udah ngelihat ini udah sampai ke titik di mana nanti kayak kayak kalian menikah dan punya anak, dianya itu tetap lebih sayang lu, kelihatannya ya, kelihatan kayak lebih menunjukkan sayangnya ke lu, istrinya dia, ketimbang ya, anak-anaknya dia gitu. Bukannya dia orangnya nggak sayang anak ya, enggak. Ya, dia tuh lebih nunjukinnya ke lu gitu loh, karena emang orangnya tuh romantis, tapi kalau misalnya sama anak ya dia jadinya kayak tipikal bapak-bapak yang tahu nggak sih, yang kayak, "Udah lu belajar dari gua ya," gitu ya, "gua kasih pengalaman aja," gitu. Tapi nggak disayang-sayang sampai yang kayak dimanja-manjain banget tuh enggak gitu, bukan tipikal bapak yang seperti itulah. Nah, lucunya itu tuh kayak beda-beda kasus ini kalau misalnya kamu buka yang, grup A, buka yang grup C gitu, kasusnya berbeda-beda apa yang gue bahas karena yang dikasih lihat ke gue juga berbeda-beda, situasinya gitu. Yang gue dikasih lihat tuh lebih banyak kayak lu nanti ke depannya kalau bisa udah nikah sama dia, udah punya anak gitu ya, kenapa orang ini bisa mengubah hidup lu, di kebanyakan kasus karena kemungkinan besar kayak kalian akan ketemu sama mereka dan kalau ketemu udah pasti nikah, ya, itu satu gitu ya. Lumayan berani nih saya garansiin nih gitu kalau soal ini. Kedua, karena orang ini itu hadir di dalam kehidupannya kalian grup B untuk mengajarkan kalian bagaimana cara bekerja, ya. Saya rasa kebanyakan yang memilih grup B ini adalah orang-orang yang masih suka kebingungan dengan diri mereka sendiri, masih kurang pede dengan jenjang karir yang mereka sedang gandrungi ya. Kalian grup B ini kalau gue bilang banyak minder-mindernya gitu loh. Sementara beda kalau orang ini itu dia nggak minder sama sekali soal kayak kemampuan dia bekerja. Dia bilang kayak, "Gue nggak pernah meragukan apakah kayak gue bisa kerja atau tidak," ya. Ya, dia bilang kayak, "Gue nggak pernah tuh meragukan itu." Jadi dia kerja ya kerja gitu, terobos ya Emperor ya seperti itu, gitu kan ya, King of Swords ya seperti itu. King of Swords itu orangnya kayak yang penting dia bilang kayak, "Gue udah pikirin, dan kalau misalnya kayak apa yang gue pikirin itu udah benar, ya udah tinggal gue gerakin aja." Ya, dan ini adalah orang yang kalau misalnya bekerja itu semangatnya semangat semangat juang 45 banget gitu. Jadi kayak romantismenya dia dalam percintaan dibawa ke karir itu menjadi orang yang sangat passionate terhadap pekerjaan. Dan kenapa ini akan membawa dampak besar ke lu, bukan karena kayak, "Oh, nanti ke depannya dia bakal kaya raya, terus ya udahlah kayak gue jadi tinggal engkol kaki doang," gitu ya, jadi kayak ratu-ratu di istana yang kayak tiap hari cuman kayak makan tidur berak doang, enggak, ya. Pelajaran terbesarnya adalah memang gue lihat ke depannya setelah kalian berumah tangga pun, kalian berdua itu sama-sama akan kerja. Tapi kalian berdua tuh kerjanya itu bareng, ya. Jadi ada kemungkinan besar setelah menikah kalian berdua buka usaha, ya, dan kalian tuh memusatkan kebanyakan dari energi dan waktu kalian ke usaha tersebut sampai pada akhirnya sukses. Dan saya lihat memang benar ke depannya kalian tuh akan sukses karena membangun sebuah proyek bersama. Oke, jadi grup B, ya mohon maaf nih ya kalau misalnya ada nih dari kalian yang berharap-harap kayak, "Aduh gue pengen nih nanti kayak setelah nikah ya udah jadi ibu rumah tangga doang, yang tiap hari kerjaannya cuma ngurus anak, masakin buat suami," ya udah. Enggak sih gitu dan harapan gua grup B kebanyakan juga memiliki ambisi kerja ya, karena orang ini tuh nggak terima kalau misalnya kayak lu udah nikah, lu nggak ngapa-ngapain, lu sama gua deh barengan kerja. Dia bukannya suruh lu kerja karena dia ngelihat lu malas atau gabut ya, tapi dia bilang bahwa kayak, "Gua tuh maunya kita sebagai pasangan kita kerja bareng. Jadi kalau kita susah, susah bareng," gitu loh. Ngerawat anak juga kayak dia bilang kayak, "Gua janjiin deh Pak, kita ngerawat anak ya kita ngerawat bareng," gitu ya. Kayak gua dia bilang kayak, "Gua bukan tipikal suami yang kayak, oh ya udah anak gue biarin aja suruh istri yang ngurus, kayak masak ya udah suruh dia bilang kayak, "Ya udah kalau misalnya kayak lagi capek masak ya kita GoFood aja udah," gitu loh, "nggak apa-apa kok," gitu, kayak dia bukan tipikal orang setradisional itu.
Grup B ya. Jadi gue bisa pastiin itu deh gitu. Ya ini bukanlah untuk kayak bilang bahwa kayak anjir kayak gue bakal menderita nih cuy gitu lah ya. Kayak gue udah jadi ibu rumah tangga dan udah punya anak ya. Gue harus ngurusin anak, harus masakin buat suami. Terus disuruh kerja lagi cari duit barengan sama suami gitu. Enak aja nih nggak tahu malu nih suami. Enggak sih ya. Tapi dia emang orangnya maunya tuh kayak semuanya sama rata ya gitu loh. Kayak lu ikut kerja bareng sama gue aja. Karena memang begini. Ini dia nggak akan pernah ya mengakui ini ke kamu ya. Nanti pas kamu udah ketahuan dan udah ketemu lah ya sama orang ini, udah sampai menikah dan sebagainya, gua aminin. Grup B, orang ini nggak akan mengakui bahwa sebenarnya tuh dia suka kerja bareng sama lu karena dia bilang apa, "Ada yang nemenin." Gue suka kalau misalnya ditemenin sama istri gua, kalau misalnya kerja. Tiap hari tuh kerja jadinya semangat gitu loh ya, kayak, lagi makan hati lah ngurusin karyawan, ngurusin klien pun, gua tetap semangat karena apa, at least gua tahu istri gue juga menghadapi hal yang sama dengan gua, gitu. Nah, tipikal orang yang seperti itu. Jadi, ada banyak aspek dalam kehidupan kamu tuh yang akhirnya, apa ya, terkena dampak yang sangat signifikan dengan orang ini, karena orang ini tuh bahkan setelah menikah pun, dia nggak suruh kamu berhenti, suruh kamu istirahat, suruh kamu kayak, "Kamu nggak boleh ngapa-ngapain ya?" Enggak. Justru dia bilang kayak, "Ayo kita semangatin satu sama lain, supaya kita bisa berfungsi bersama, biar kamunya juga nggak suntuk," gitu loh. Dia suka bilang kayak gitu, kayak, "Kamu tuh bosan nggak sih di rumah?" Gitu, kayak, "Kalau bosan di rumah, ayo kita cari kegiatan yuk di luar," gitu. Jujur aja ya, orang-orang seperti dia tuh bukanlah orang-orang yang sebaiknya cepet punya anak, bagi saya ya. Karena dia tuh orangnya tuh sangat menikmati kebersamaan suami istri gitu. Dia bilang kayak, "Ya udah kita berdua hidup kita ya udah dunia milik berdua dulu aja." Jadi kalaupun nanti emang ketemu sama orang yang modelan seperti ini grup B ya, udah pacaran, udah mau mikir mau nikah, ya nikahnya nggak apa-apa, mau nikah cepat silakan. Tapi saya bilang kalau misalnya memang belum siap-siap banget, kalau misalnya emang masih mau menikmati, ya hidup berdua doang, bermesra-mesra berdua, ya ditunda dulu aja punya anaknya nggak apa-apa. Ditunda 1, 2 tahun dulu atau 3 tahun nggak apa-apa, ya kalau misalnya ngerasa sudah siap untuk berbagi cinta, waktu, energi untuk kedatangan kehidupan baru, ya anak, buah hati, ya baru tuh mulai. Ya jangan langsung maksa kayak, "Oh ya udahlah karena kita nikah suami istri langsung punya anak, bikin nih, bikin," gitu di tahun pertama. Karena sebenarnya nggak jauh berbeda setelah kalian nikah dengan pada saat kalian pacaran gitu loh ya, hidup kalian tuh nggak akan berbeda. Jangan dipaksa bahwa, "Oh karena nikah kita harus secepatnya punya anak," nggak harus. Ya nggak usah peduliin tuh kata-kata tante-tante yang kayak suka nanyain apalah, kapan punya anak dan sebagainya, itu biarin aja mereka urusin diri mereka sendiri ya, gitu loh. Ini adalah orang yang bagi saya itu gampang ini ya, nah ini dia nih, kayak gampang kebawa opini orang lain gitu. Kalau misal orang lain nanya sesuatu atau mengkritik sesuatu, dia pikirin banget ya. Orangnya tuh bagi saya itu, apa ya, otaknya itu kayak mesin gitu, kayak bekerja 24 jam sehari itu nggak pernah berhenti gitu. Jadi kalau misalnya kayak ada sesuatu yang bikin dia cemas, atau kayak ada perkataan orang lain yang, nyangkut dia di otaknya dia, itu bakal nyangkutnya tuh lumayan lama. Ya, jadi, kamu itu perannya juga cukup besar di dalam kehidupannya dia, grup B, di mana kamu tuh harus belajar untuk menenangkan dia, untuk bilang bahwa kayak, ya udah itu urusannya mereka, urusan kita gitu, nggak usah dipikirin. Gua sering banget ngedengar kayak lu ngomong kayak gitu, "Udahlah Pa, nggak usah dipikirin, udahlah Pa." Ini udah fix banget sih grup B, ini cowok yang gua lihat ini cowok ya. Jadi mohon maaf nih ya untuk yang milih grup B dan berharap nyari cewek, yang gua lihat tuh sosoknya tuh cowok banget ya. Ya itu tuh dia bilang kayak, "Udahlah Pa, nggak usah dipikirin." Kayak lu bakal sering ngomongin itu nanti kayak dan lu beneran manggilnya tuh Pa, kayak papa gitu, bukan ayah, bukan ayang, ya nanti kalau misalnya udah nikah tuh panggilnya papa gitu. Itu sih yang gue lihat gitu. Dalam waktu terdekat ini ya, sejauh ini yang gue lihat tuh baru ada satu anak yang kelihatan, ya anak cowok ya by the way ya gitu. Nanti kalian, buah hati kalian tuh anaknya cowok gitu loh. Dan anak kalian itu hadir tepat juga di tahun di mana kalian tuh baru memulai usaha bersama. Jadi kalian tuh ribetnya tuh 2 kali lipat gitu ya, anak baru lahir harus diurus bersama, terus usaha juga harus diurus bersama karena udah terlanjur dijalanin juga ya. Jadi itu yang saya lihat tuh. Tapi memang kalian suksesnya naiknya bareng gitu. Jadi saya sukanya di situlah, ya saya sukanya di situ. Mmm saya bilang, dia itu saya nggak tahu ya, dia tuh udah putus hubungan antara sama nyokap atau bokapnya dia ya. Cuman yang saya lihat di sini ada satu hubungan yang sudah diputuskan sama dia. Mungkin bokap ya, misal contohnya nih, mungkin dia broken home karena mungkin bokapnya selingkuh. Jadi dia bilang kayak, "Gua nggak mau ada urusan lagi sama dia, ya udah bye-bye, gua udah putus hubungan lah sama dia." Sampai ke titik di mana kayak pas kalian nikah pun itu bokapnya nggak diundang gitu loh ya. Tapi ya udah itu urusannya dia, itu masalahnya dia lah. Dan saya bilang kayak, "Kita nggak bisa terlalu banyak intervensi." Satu lagi ya yang saya lihat dengan orang ini, Five of Pentacles, dia orangnya itu
suka panik kalau misalnya ngerasa duitnya itu udah mulai agak menipis, ya dia tuh bilang kayak, dia bilang kayak, "Gue takut kita jatuh miskin." Jadi makanya ini adalah orang yang harus sering-sering kamu tenangin ya. Ini orangnya tuh kayak pekerja keras banget, tapi kadang-kadang suka lupa kapan harus mengistirahatkan pikirannya dia gitu ya. Dia itu justru harus belajar bersabar, harus belajar untuk kayak take it easy lah kita bilangnya, harus belajar untuk kayak lebih nyantai lah, ya dalam menjalani hidup sehari-hari lah gitu ya. Besok tuh nggak kiamat gitu loh, kayak jangan dianggap kayak besok tuh kesannya kiamat aja, ya. Kesannya kayak kayak gitu tuh yang kayak gue lihat dengan orang ini gitu ya. Orangnya itu kritis ya, orang kritis nih. Ini ada kartu sabotor itu orangnya tuh kritis ya. Kritis dengan diri sendiri, kritis dengan kamu juga, kritis dengan anak-anaknya dia juga. Nah, itu tuh sesuatu yang saya bilang tuh orang itu niatnya baik gitu. Kamu kamu nanti kalau misalnya udah ngejalanin hubungan dengan orang ini kamu pasti sadar kok apa yang saya ngomongin gitu. Hatinya tuh baik gitu. Cuman ya memang mulutnya tuh tajam ya. Kadang-kadang tuh sebenarnya kamu tahu niatnya tuh baik, tapi omongan yang keluar tuh kadang-kadang bisa nyakitin hati orang gitu. Ya, jadi nanti kalau misalnya udah punya anak, ingatin ke dia, ini kayak kesannya masih jauh ya, tapi saya bilang gini, kalau misalnya saya udah sampai kelihatan skenarionya, grup B, percaya deh, ya berarti pernikahan itu udah nggak lama lagi gitu loh, ya. Cuman ya yang saya bilang kayak, ingatin ke dia kalau kalian udah punya anak, anak kecil itu nggak berdaya. Jadi kayak omongan kamu juga harus dijaga, ya. Kamu mau mengkritik, kritiknya itu yang bagusan dikit gitu loh, maksudnya kayak harus lebih lembut lah, halus lah omongannya gitu ya. Kayak kamu nggak bisa memperlakukan anak kamu ibaratnya anak kamu tuh kayak orang dewasa, karena mereka belum dewasa, umur mereka baru umur 5 tahun, baru umur 10 tahun. Terus kayak lu ngomongnya kayak kesannya kayak orang, apa ya, kayak karyawan-karyawan lu yang umurnya 20-an tahun yang kayak yang dimarahin kayak gimana pun masih bisa tahan, kan nggak selalu kayak gitu ya. Orang ini tuh itu aja, kayak mulutnya itu tajam, padahal hatinya itu baik. Nah, orang-orang seperti dia tuh butuh orang-orang seperti lu, grup B. Boleh gua jujur, ya karena lu tuh orangnya gimana ya, kalau dibilang kayak nyantai juga bukan nyantai sih, lebih yang kayak, lu tuh orangnya tuh mohon maaf ya grup B ya, gua ngerasa kayak lu tuh sama dia tuh, lu tuh lebih genit dari dia. Ya, lu tuh yang suka kayak goda-godain dia, lu yang suka yang kayak ganggu-gangguin dia, usil-usilin dia. Ya, lu yang lebih genit gitu, lu lebih yang kayak suka gangguin dia lah pas dia lagi serius gitu kan, lu tuh yang kayak ngeringanin suasana gitu di dalam keluarga. Jadi peran lu itu cukup spesifik dan penting juga di dalam hubungan ini. Oke, tapi orang ini akan membawa dampak yang cukup besar dengan kamu karena apa? Saya rasa kebanyakan grup B kalian tuh dari kecil tuh diajarkan bahwa kayak, ya udahlah setelah nikah ya udah hidup lu selesai gitu loh, ya udah lu cuman fokus untuk urus anak aja gitu, lu nggak perlu urus yang lain lah soal duit dan kerja dan sebagainya, lu nggak perlulah punya ambisi lagi. Tapi orang ini tuh bener-bener kayak bilang bahwa kayak, "Nggak apa-apa, ayo kita ambisi bareng." Gitu ya, kayak, "Aku maunya kamu juga kerja," gitu loh ya, biar kayak otak kita kepake lah dua-duanya gitu, biar kayak kamu tuh kalau misalnya ada cita-cita tuh jangan kandas gitu loh ya, jangan kandas hanya gara-gara kita menikah gitu. Pernikahan itu bukanlah sebuah penjara, dia bilang kayak, "Jangan sampai ini hubungannya jadi penjara untuk kita." Nah, orangnya tuh bagus sebenarnya gitu loh, cara pikirnya dia, prinsipnya dia, cuman ngomongnya itu ya kurang lebih lah kalau misalnya kayak kalian ngerasa mulut saya cablak ya, ya itu orangnya agak cablak gitu, sama kayak saya lah, gitu loh. Oke grup B, semoga banget nih dipertemukan dalam waktu terdekat. I will see you on the next episode. Bye-bye. Halo grup C, mari kita mulai dengan ramalan kalian. Jadi kita akan mencari tahu nih ya, soulmate kalian yang akan memberikan dampak yang sangat besar ke dalam kehidupan kalian. Semoga bisa dipertemukan dalam waktu terdekat ya. Amin. Oke, langsung kita mulai aja. Kita mulai dari kartu archetype ya. Oh my god, apaan nih? Sorry. Kaget gak suaranya? But anyway, kita mulai dari kartu archetype. Di sini ada dua, ada kartu companion, oke, dan ada kartu fool di sini. Ya. Oke, jadi gini, gini ya, kayak kadang-kadang itu kayak gue nggak bisa kontrol lah barang-barang seperti ini. Cuman kayak gue dapat informasi, gue dikasih denger sih sebenarnya ya. Gue dikasih lihat skenario ya, lu sama dia kayak gimana, bentukannya dia itu masih agak samar-samar, tapi kayak gue udah kedengar suaranya dia, medok, ya, medoknya tuh medok banget. Sumpah orang ini sangat mengingatkan gua, ya, sama sahabat gua dari kuliah sampai sekarang, ya, namanya Adrian. So, Adrian if you're watching this is for you. Si Adrian ini juga by the way dia orang Surabaya, jadi kayak dia medok ya, medoknya tuh medok banget gitu ya, kayak kadang-kadang tuh lucu aja, ya. Terus, kepribadiannya mirip banget sama sama teman gue ini ya, dia udah nggak available by the way guys ya, jadi kalau misalnya kayak grup C ada yang kayak kesannya minta kayak kenalin sama si Adrian, Adrian ini dia udah nikah ya, dia udah nikah, jadi jangan diganggu lagi. But anyway, orang ini medok, yang saya lihat tuh dengan orang ini gini,
dia itu orangnya tuh sangat kekeluargaan, tipikal orang yang kayak dia tuh orangnya bisa merangkul semua orang, kebayang nggak? Gitu loh, dia bisa temenan sama semua orang, supel orangnya ya, bisa berbaur sama siapa pun itu, yang nggak mandang lah, nggak mandang fisik, nggak mandang tampang, nggak mandang sosial status. Dia orangnya tuh bisa temenan sama siapa aja tuh bisa. Jadi temennya tuh banyak, dari awal kayak kamu ketemu sama orang ini, kenalan sama orang ini pun, gue lihat itu kayak kalian tuh pertama kali kayak kencan ya, first date-nya kalian itu di tempat yang sangat humble, di tempat yang sangat sederhana, kayak gue nggak kaget sih kalau misalnya kayak pertama kali kalian kencan, itu kalian makannya tuh bener-bener di emperan jalan gitu loh, yang kayak, "Ya udah kita makan aja yuk di sini kayaknya enak nih makanan di tenda-tenda kayak gini." Orangnya kayak gitu, ya. Tapi gini, lu sama dia, lu tuh ngerasa kayak 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 punya sahabat, ya. Kayak diajak ke mana aja ayo gitu loh ya. Kayak kalian berdua gini ya, sayangnya begini loh ya, gua tuh sering nemuin klien gua kalau misalnya udah menjalani hubungan, walaupun udah pacaran atau walaupun udah nikah jadi suami istri, tetap kesannya tuh mereka, apa ya, kebanyakan orang tuh memiliki dunia yang sangat berbeda dengan pasangannya mereka. Jadinya tuh kalau misalnya mencari hiburan, mencari hobi, mencari kesenangan tuh kayak, ya nyelonong-nyelonong sendiri aja, yang satu dengan dunianya dia, yang satunya lagi dengan dunia yang lain juga, gitu loh. Cuman kamu dengan orang ini tuh saya bilang itu dunianya mirip gitu loh. Jadi passion-nya mirip, hobinya mirip ya, interest-nya mirip juga gitu. Jadi ada banyak aktivitas yang bisa kalian bagi bersama, ya. Ditambah lagi ini adalah orang yang sangat kocak ya, kartu full ini adalah orang yang saya bilang itu, lucu gitu, orangnya itu lucu, orangnya itu, eee, pelawak lah kita bilangnya ya, orangnya pelawak dan orangnya itu selalu bisa meringankan semua situasi sosial lah ya, bahkan situasi sosial yang tegang pun saya bilang itu bisa gitu loh. Bahkan ada satu ini ya, ada satu keadaan nanti ke depannya ketika kalian sudah menikah misalnya, di mana kayak keluarga kamu tuh kayak saya nggak tahu siapa sama siapa lagi berantem gitu kan ya, terus kayak dia itu bisa aja gitu kayak bercanda, bikin lelucon, jadinya tuh meringankan suasana gitu loh ya, walaupun kadang-kadang agak nyeleneh, ini orang tuh agak nyeleneh aja gitu, cuman ya lucu gitu loh, nyelenehnya tuh lucu. Yang saya lihat dengan orang itu satu ya, saya belum terlalu kelihatan mukanya kayak gimana, cuman satu yang saya lihat tuh giginya, ya. Giginya tuh rapi, cuman tuh giginya tuh besar-besar gitu loh, ya saya bilang. Ada orang yang kayak giginya tuh berderet kecil-kecil, ada orang yang giginya tuh gede-gede, nggak tongos ya, saya bilang bukan bilang orang ini tongos ya, tapi giginya tuh terutama gigi depannya tuh kelihatan tuh kayak gede gitu, rapi, rata dengan gigi yang lainnya, cuman kayak gede. Itu yang saya lihat juga dengan orang ini. Nah, ini adalah orang yang bagi saya itu, eee, nggak bisa dibilang lempeng sih, tapi ini bukanlah orang yang ambisius bagi saya. Ya ini bukanlah orang yang tipikal yang kayak, "Aduh kerja harus cari duit sebanyak-banyaknya, harus kayak naik jabatan secepat-cepatnya." Dia bukan orang yang mengejar kemenangan atau mengejar reputasi di dalam kehidupannya dia ya. Jadi di kebanyakan kasus, kalau kamu mengharapkan kayak dapat pasangan yang kesannya itu, waduh kerja 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 gitu, dia bukan orang yang seperti itu. Dia nggak malas, tapi dia adalah orang yang oke, ada orang yang bakal bilang orang ini tuh gampang puas, ada orang yang bakal bilang orang ini tuh mager. Bagi saya gampang puas pun itu ada sisi positifnya, artinya dia itu bersyukur, bisa bersyukurlah, mensyukuri apa yang sedang dia miliki atau sudah dia miliki dalam kehidupannya dia, ya. Cuman, saya bilang itu ada banyak kesempatan-kesempatan yang harusnya dia ambil sepanjang kalian tuh menjalani hubungan. Misalnya nih, dia kerja, yang saya lihat tuh dia kerja sekarang, dia bukan buka usaha ya. Misalnya kayak di pekerjaan nih, ada yang nawarin untuk kayak keluar lah, "Eh, ya udah lu keluar aja, lu resign, lu kerja sama gua," gitu ya, "gaji gua naikin deh 3 kali lipat," gitu. Kan kalau kita kan bilangnya, "Wah, anjir ini bagus banget, sangat menggiurkan, udah ambil aja kerjaannya." Tapi dia kayak terlalu banyak mikir ya, jadinya tuh sering banget dia itu dihadapkan dengan situasi di mana ada banyak peluang yang akhirnya terlewatkan karena dia terlalu banyak mikir, jadinya dia tidak bergerak sama sekali. Ya, ada kesan bahwa dia itu agak sedikit takut ya menghadapi masa depan, takut mengambil keputusan yang salah, gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya ada sisi kekurangannya dia ya mungkin di situ ya. Sorry ya, saya mulainya tuh dari sisi kekurangan. Enggak sih, tadi saya udah ngomong ini sisi positifnya dia itu akan menjadi sebuah kunci ya, kenapa dia itu memiliki dampak yang besar ke dalam kehidupannya kalian. Dia itu orang yang rapi, dalam kehidupannya dia ya rapi, rumahnya itu rapi, kamarnya itu rapi, dia tuh bersih-bersih, suka bersih-bersih dia orangnya. Ya suka bersih-bersih banget, kayak suka tuh nyapu, suka tuh ngepel, suka tuh ngelap jendela, kayak random kadang-kadang itu yang kayak Minggu pagi pas baru bangun gitu kan ya,
Tiba-tiba kayak mikir kayak, "Ya udahlah kayak aku mau ngelap jendela udah," gitu. Tipikal orang yang kayak sangat menghargai rumahnya ya, nanti kayak kayak ka ketika kalian sudah tinggal bareng juga dia tuh sangat menghargai rumahnya dia ya, semua itu dijaga rapi. Tipikal orang itu yang kayak HP-nya itu dijaga banget gitu ya, kayak HP yang udah dari tahun nggak tahu lah, dari zaman batu pun masih bisa dia pakai dan masih nggak ada tuh yang namanya retak-retak, nggak ada tuh yang namanya kayak apa ya, lecet-lecet gitu. Tipikal orang yang benar-benar bisa ngerawat barang. Ya, orang yang seperti itulah. Iya, di sini ada kartu temperance juga ya. Saya bilang tuh banyak orang yang selalu mencari dia dan selalu mendatangi dia. Ya, dia tuh selalu menjadi kayak pusat dari kehidupan sosial orang-orang di sekitarnya dia. Ya, ada orang yang mau cerita ke dia lah, orang kalau misalnya kayak lagi mau cari hiburan datangnya ke dia lah, orang yang kalau misalnya lagi suntuk datangnya ke dia lah gitu ya. Jadi memang ada beberapa situasi di mana saya sempat lihat grup chat kalian tuh sempat cemburu ya, karena kesannya kayak, "Nih orang ini dikelilingi sama banyak orang," gitu loh. Bahkan kadang-kadang dikelilinginya sama orang-orang yang kayak lu anggap tuh kayak, "Anjir, gue jadinya cemburu nih gitu, gue jadinya terancam nih gitu, jangan-jangan salah satunya ada yang mau deketin dia gitu." Karena walaupun mungkin tampangnya dia itu, ya saya nggak bisa bilang tampangnya itu menawan sampai kayak gimana ya gitu, orangnya manis gitu, saya bilang sih orangnya manis. Ada lesung pipit ya by the way ya, dia ada lesung pipit, dan yang saya lihat tuh bulu matanya lentik, cuman alis matanya agak tipis. Nah udah mulai kelihatan nih bentuk fisiknya. Bentuk kepala itu kalau saya bilang itu cenderung lebih ke oval, agak kecil, ya kan, saya lihat itu, dekat dengan tulang pipinya itu ada kayak beberapa bekas jerawat gede sih, ya maksudnya kayak bekas jerawat gede yang meletus terus kayak jadinya ada kayak lobang dikit gitu ya. Cuman ya saya bilang kayak bukan orang yang jelek lah, cuman bukan tipikal orang yang tampangnya tuh kayak waduh, kayak kalau misalnya cowok tuh kayak pangeran, kalau misalnya kayak cewek tuh kayak kesannya kayak Blackpink banget tuh enggak, ya. Cuman orangnya tuh manis dan kelihatan ini orang itu apa ya, minta disayang gitu loh, gemes, mukanya tuh cenderung lebih gemes lah kalau saya bilangnya gitu. Di sini ada kartu Ten of Cups juga by the way ya, ini adalah orang yang saya bilang, secara garis besar itu love language-nya tuh cocok sama kamu, ya, love language-nya itu cocok sama kamu, keharmonisan kalian berdua itu saya bilang itu cukup terjamin ya. Ada kartu Judgment ini efeknya memperkuat kartu Ten of Cups di sini. Jadi saya selalu bilang bahwa kayak Ten of Cups kalau misalnya sudah keluar, ya terjaminlah rumah tangganya harmonis, ya hubungannya itu nggak banyak cekcok dan memang sih nggak banyak cekcok gitu loh. Susah kayak kamu tuh marah sama orang ini gitu ya, ini orang tuh terlalu apa ya, saya bilang, satu terlalu baik, tapi yang paling penting itu saya rasa ini adalah orang yang nah ini nih kenapa dia penting untuk, kamu temui ya, dia itu ibaratnya tuh bisa membangkitkan kembali hati kamu yang sudah sempat mati. Itu yang saya rasakan si grup C. Saya rasa itu kayak kalian sebelum ketemu sama orang ini, hati kalian tuh sempat ya udah kayak mati aja, membatu gitu, kayak keras gitu, ya. Tadi itu saya tuh disuruh ngomonginnya itu perumpamaannya tuh ibaratnya kayak tahu nggak sih kadang-kadang mata lu kebanyakan kerja di depan laptop, mata lu kan kering ya, gitu loh. Nah, hati lu tuh kayak mata kering itu gitu, dan dia itu kayak obat tetes mata. Jadi ketika kayak lu ketemu sama dia, ibaratnya tuh kayak langsung seger gitu, gitu, kayak sesuatu yang gersang akhirnya basah lagi ya. Bahasanya agak jelek ya, cuman di situ tuh yang saya bilang tuh kayak entah kenapa grup C sebelum kamu ketemu sama orang ini, hati kalian tuh kayak agak mati, agak redup gitu. Terus pas ketemu sama orang ini, perlahan-lahan hati kalian tuh jadinya bangkit kembali, jadinya kayak jalan kembali, ngengong-ngengong lagi nih, gitu. Itu yang saya lihat sih gitu, dan orang ini tuh membantu kalian untuk lebih bisa menikmati hubungan sih gitu. Saya rasa tuh sebelum kamu ketemu sama orang ini, setiap kali kalian menjalani hubungan, ketemu sama orang baru, dekat sama orang baru, kalian tuh jalanin hubungan, pacaran, tapi tuh setiap hari tuh yang dirasakan tuh bukannya happy, tapi tuh kayak, "Aduh takut ini, takut itu, banyak mikir ini, nggak percaya itulah," ya. Tapi dengan orang ini kayak kalian tuh ngerasa, ya udah nyaman aja, gue nggak perlu ngerasa parno, gue nggak perlu ngerasa curiga, nggak perlu ngerasa insecure ya, karena ya udah dengan orang itu simple gitu loh. Jadi ya ketika kalian menjalani hubungan dengan orang ini, ya waktu kalian tuh nggak terkikis untuk overthinking. Jadi ada banyak waktu untuk kalian tuh menelusuri aktivitas, hobi bersama, pekerjaan bersama, ya ada banyak hal yang bisa kalian lakukan bersama yang, dalam aspek hiburan kita bilang ya, bisa menghibur satu sama lain dengan sangat baik. Makanya saya bilang, kenapa orang ini tuh memiliki dampak yang sangat signifikan, sangat besar dalam hidupnya kalian, karena orang ini menyadarkan kalian dan membantu kalian untuk lebih bisa menikmati hubungan percintaan. Di mana sebelumnya bukannya saya bilang kayak kalian tuh nggak laku, nggak dapat pacar sebelum ketemu orang ini ya, enggak. Dapat pacar, kadang-kadang pacaran tapi kayak nggak happy.
karena kamu pacarannya tuh takut-takut, takut ini ya, takut itu, aduh jangan-jangan ini ya, inilah banyak suzonnya. Tapi ketika ketemu dengan orang ini grup chat, semuanya itu jadi buyar, jadi kayak lega. Kesannya kayak, ya udah gue jalanin hubungan ya gue fokus sama yang happy-happy-nya aja, gitu loh. Cuman peran kamu juga cukup besar ya di dalam kehidupannya dia, grup chat, karena saya rasa kamu itu jauh lebih ambisius daripada orang ini, ya. Jadi kamu tuh punya tugas juga untuk mendorong dia untuk mengambil keputusan supaya ya peluang-peluang yang bagus untuk dia itu tidak terlewatkan. Ya, karena kadang-kadang orang ini tuh terlalu banyak pertimbangan, jadi dia tuh nggak mengambil keputusan sama sekali, kan sayang kita bilangnya, iya kan? Nah, di situ tuh yang saya bilang dengan orang ini, lucu sih. Hmm, bibirnya tipis ya kalau saya lihat di sini ya, bibirnya tipis. Kurus, anaknya tuh kurus kurus ramping, badannya lumayan tinggi sih. Saya bilang secara badan proporsinya itu agak tinggi, kakinya agak panjang kalau saya lihat ya dengan orang ini ya. Nah, itu yang saya lihat juga, apalagi ya, apalagi, kekeluargaan ya, tadi yang saya bilang di awal tuh dia orangnya sangat kekeluargaan, orang yang nggak keluarga pun dianggap jadi keluarga ya, tipikal orang yang kalau misalnya kayak lagi di luar itu bisa tiba-tiba kayak ngomong sama satpam gitu, ngobrol lah sama orang-orang yang baru dikenal gitu. Tipikal orang yang seperti itulah, ya dermawan juga iya, dermawan banget, ya kan. Ya kayak gitu sih. Didikan orang tuanya menurut saya tuh bagus lah untuk orang ini ya, diajarkan untuk kayak, ya harus membantu sesama, ya kan, harus gotong royong lah gitu, dia itu keluarganya tuh memang tradisional, tapi tradisionalnya itu arahnya positif gitu loh, bahwa nilai-nilai budaya yang positif itu yang masih relevan di masyarakat tuh dikembangkan, ya diterapkan di dalam kehidupan berkeluarga sehari-hari, ya. Dan ini by the way saya ngelihat ya kalau misalnya kayak kalian nanti ke depannya menikah, punya anak, anaknya cewek nih, anak pertama, dan dia bakal sayang banget nih sama si anak cewek ini gitu loh. Ya anak pertama ceweknya itu anak kesayangan sematawayangnya dia nih nanti nih, ya itu yang saya lihat banget sih, gitu loh. Anak kalian ini kayak rambutnya pendek gitu ya, kayak selalu dipotong pendek kayak bob gitu, kayak lollipop lah kepalanya. Lucu sih kalau saya lihat, ya. Tapi ya semoga dipertemukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan orang ini gitu, karena saya kasihan gitu, kayak saya sih lebih ngerasa grup C kasihan aja sama kalian karena saya ngerasa kayak hati kalian tuh lagi gersang aja sekarang gitu ya, kayak saya nggak tahu lah apa yang terjadi di masa lalu, cuman kesannya kalian tuh udah bilang kayak, "Udah, aku tuh udah susah lagi percaya sama orang lain," gitu, karena apa yang udah terjadi di masa lalu. Makanya tadi saya bilang, perumpamaannya tuh apa, hatinya tuh kesannya tuh udah mati gitu loh, kayak lagi redup lah, lagi gelap. Sementara saya bilang kayak, "Kenapa gelap? Kasihan dong, jangan dikasih gelap," gitu. Ya kan, ketemu dengan orang ini akhirnya harapan tuh tumbuh lagi. Intinya begitu. Oke, semoga bisa membantu. See you on the next episode, Grup C. Bye-bye.